Pak. Selamat pagi, Iya, Pak Pak. Teddy. Apa kabar? Pagi, Pak tadi. Baik, Pak. Baik. Bapak gimana? Lagi di rumah. Oh iya. Bapak di Medan? Enggak, Pulang masih kah? di Batam. Oh, Pak, kenapa Moya sekarang makin hari makin parah, Pak? Gini, Pak. Sebenarnya sih kondisinya ini hampir udah ini kan. Sebenarnya kan pertambahan pelanggan kita tuh kan semakin lama kan semakin banyak, Pak. Sementara produksi kan masih produksi yang lama ya. Kita kan belum ada nambah instalasi ya. Itu yang pertama. Terus sekarang ini kan sebenarnya pelanggan pelanggan yang nambah ini sebagian ada di daerah yang memang tekanannya kecil. Jadi ya otomatis kan kalau kita stop kan nggak boleh. Sementara kalau kita sambung itu daerahnya sekarang kan perumahan-perumahan kan daerah-daerah pinggir banyak sebagian besar. Kalau yang di ini kan sehingga kan pasti ngaruh ke ininya gitu. Nah ini sebenarnya ya secara umum memang nggak cukup. Sehingga kan sekarang kan lagi bangun itu di MK2 itu ya, lagi bangun. Tapi juga siapnya mungkin akhir tahun. Secara umum PR-nya tetap yang lama, tapi pelanggan nambah udah 20.000 lebih sih Bang selama aku transisi di sini. Bukan yang dibangun pipa sekarang yang terus kan pipa juga nggak ada nambah. Pipa kan selama ini cuman ya hampir sama sekali nggak ada nambah lah pipanya segitu. Enggak, pipa yang sekarang airnya segitu, tapi pelanggannya nambah banyak. Gitu. Nah, betul. Yang di depan Pambil itu yang lagi tambah pipa, lagi gali pipa itu, yang di depan Pambil Pak, yang lagi gali. Dibandingkan ATB dulu. Enggak. Halo. Yang di samping putus-putus Bang. Hah? Halo? Halo, iya Bang. Yang ada di samping depan Pambil itu kan lagi gali pipa besar, ya kan? Ya itu kan itu yang lagi dibangun di MK2, itu yang siap akhir tahun. Nah, kemarin setahu saya Bapak bilang Juni udah siap. Ya kan? Ya Juli udah siap, mungkin pipanya Pak. Ya, kalau pipanya kan tahu nih, ini kan pipa tuh dari situ sampai ke Sukoharjo di sana itu. Aku nggak tahu juga bisa siap bulan Juli nggak itu masang pipa. Tapi kalau saya lihat, kalau kontraknya September. Iya, tapi kalau saya lihat cara kerja mereka setengah hati gini, kapan siapnya kan gitu, betul nggak? Itu yang kerjain BP Bang, bukan aku. Maka itu, jadi sekarang saling mentuding kan Bapak Moya terus dituding sekarang kan, betul kan? Iya. Seharusnya Bapak selaku ketua BP, mana yang kewajiban Bapak, mana yang di BP itu kan harus didudukkan supaya kita jelas. Jadi masyarakat paham sebenarnya yang salah itu Moya atau BP kan gitu, betul nggak? Ya sebenarnya kan kalau dari pelayanan ya kita spam Batam lah gitu ya. Enggak, sekarang sudah makin parah ya Pak. Contoh di rumah saya di belakang itu dam, tekanan air juga makin hari makin kecil. Sekarang sudah berimbas seperti di sekitar Greenland, Citra Indah, ya kan? Ya, itu Livia, semua pertama itu. Cuman kan sampai sekarang ini ya kemarin berapa hari yang lalu itu kan di Caprimol masih kena, itu barang-barang jalan masih sering kena juga, hampir tiap minggu juga itu. Betul Pak, kalau kena itu kan cepat diperbaiki saya kira dalam waktu ya. Kalau saya lihat mungkin dalam waktu. Kami cepat, tapi normalisasinya lama, bisa 1-2 hari. Jadi gini Pak, mati itu saya kira pun salah satu trik antara BP sama Moya, siapa yang trik mereka saya tidak tahu lah. Karena itu airnya kalau begitu pipa yang kena disiapkan mungkin dalam 12 jam, airnya bisa mati 12 hari loh. Betul kan? Iya, memang normalnya bisa 2-3 hari normalnya. Kalau 2-3 hari nggak Pak? Ini lebih dari 2-3 hari. Iya. Mungkin 12 hari, 20 hari, 30 hari. Karena kalau saya lihat dengan pecahnya ini, ya kan, Moya otomatis seperti lebih senang lah pecah dengan alasan gini. Ya kan? Terus setiap hari dibuatnya Moya membuat seolah-olah kasih pemberitahuan akan mengecil atau mati air di daerah tertentu gini-gini. Itu saya kira Moya nggak perlu buat lagi lah Pak. Karena gini, karena dibuat itu percuma Pak. Karena apa? Karena air memang kecil, Bapak buat gitu kan tambah menjatuhkan pamor Moya. Ya. Betul nggak Pak? Menurut saya lebih elek. Nah, kalau pipa pecah kan kita harus umumkan. Iya, kalau pipa pecah diumumkan, tapi sering pipa tidak pecah pun dibuat karena pembersihan atau apalah gini dengan alasan 1001 daerah tersebut akan mengecilkan ya kan? Nah, itu kan itu. Sekarang itu jadi mati ya gitu. Padahal Pak, yang fakta di lapangan sampai saat ini ya kan, memang Bapak tidak buat pengumuman itu aja airnya pun mati Pak. Untuk apa Bapak pengumuman itu? Bikin malu sendiri aja Pak.
Betul nggak? Ya, tapi memang itu memang benar, Bang. Jadi sebenarnya kan Bukan, sebagian Pak. memang Maksud saya kecil. memang benar. Memang benarnya bukan Heeh. karena mengecil. Memang airnya sebelum Bapak keluar pengumuman itu Iya, sudah iya. mati loh, Pak. Betul kan? Ya. Jadi Bapak keluarkan pengumuman itu sah-sah saja. Tapi yang Bapak harus heeh. ketahui, daerah yang Bapak keluarkan itu Mhm. sebelum Bapak keluarkan pengumuman, airnya sudah mati loh, Pak. Ngapain Bapak keluarkan pengumuman? Kan bikin warga tambah gondok. Iya kan? Seolah-olah Moya itu dan BP itu bekerja. Padahal faktanya tidak loh, Pak. Betul kan? Contoh sekarang di rumah Jadi saya. Dulu bisa lantai 3 naik. Sekarang, mana bisa lagi? Ya kan? Artinya apa? Memang belakang saya ini dam loh, Pak. Ya kan? Kemarin begitu pecah pipanya itu lagi gali sari, pecah air rumah langsung mati air. Pekerjaan cepat selesai. Itu permasalahannya gitu. Ini sampai saat ini sudah mendekati 1 bulan. Ternyata apa yang terjadi? Air tetap kecil, kan gitu. Ya selagi bisa ngalir sekarang Batam ini air sekali bisa ngalir kecil sudah nggak apa-apa lah. Kita kan anggap gitu, Pak. Betul nggak, Pak? Jadi sekarang ini, Pak, dari permasalahannya ya. kita saling tuding pun tak ada gunanya, Pak. Betul nggak? Warga demo-demo ke Moya. Moya juga tidak tanggapin. Jadi sekarang permasalahan gini, antara Moya sama BP, kita tidak tahu lah, Pak. Itu masalah intern kalian. Pada dasarnya, orang Batam pinginnya airnya lancar. Iya Dengan benar, iya. alasan tambah pelanggan Bapak, punya pelanggan berapa banyak, dengan tambah banyak, tambah keuntungan, tambah besar, rakyat tetap Iya, Pak. gitu juga. Dan air tidak jalan, rakyat juga harus bayar. Maksud saya, ini rakyat yang menjadi masyarakat Batam, ini yang disengsara dibuat oleh Moya, atau BP, Bapak harus perjelaskan itu, Pak. Betul Ya, kan? sebenarnya gini, Pak, sebenarnya Hmm. gini, intinya kan sebenarnya kan sampai sekarang ini kan kita sebenarnya kalau dilihat kan investasi ini kan masih belum banyak jalan. Investasi apa, Pak? Investasi untuk pengembangan. Kan ini kan IPA baru dibangun ini, kan baru-baru yang MK2 ini, itu pipa transmisi juga baru dikerjain. Ini kan sebenarnya terlambat semua sih sebenarnya ini. Pak, Ini yang iya, Pak. Batam ini kata Pak Wali, kata Kepala BP, Batam ini kota modern. Masih belum ini, Pak. Tapi Investasinya masih akhirnya kayak belum gitu. Masalah iya. pengembangan ini, Pak, daerah lain, contoh kita dengan mau saingan sama Johor. Jangan sebutlah kita mau saingan sama Singapura. Kita mau saingan sama negara tetangga kita, ya kan? Itu Johor aja lah, Pak. Dekat aja. Mana pernah terjadi gitu. Itu planningnya antara 25 tahun, 50 tahun kalian kontrak dulu Iya. kontrak sama Moya, kontrak sama ATB. Setelah itu selesai seharusnya Moya mengambil alih sudah siapkan itu. Tapi fakta di lapangan kan tidak, Pak. Bapak tidak bisa Jadi setiap gini, hari Pak. dengan alasan, dengar dulu, Pak. Bapak tidak Iya. bisa dengan alasan bahwa setiap kali yang ada, pokoknya Bapak sebut, ini karena tambah pelanggan, karena pipanya kecil. Itu bukan urusan masyarakat, Ya, Pak. iya Itu benar. Iya urusan sih. antara Moya sama BP. Bukan. Jadi maksud saya, Bapak harus konsekuen menyatakan ke masyarakat apa yang terjadi dan kesalahannya di mana. Jadi sehingga tuntas, clear. Jadi masyarakat tidak dibuat bimbang, hari ini air sini mati, besok air sini mati, Pak. Bapak sini, Batam ini, Pak, kota modern, tapi air diantar pakai air tangki, Pak. Lucu kan? Ya kan? Jadi Bapak gini, bisa mobil iya benar. tangki ada berapa biji? Iya. Orang jam 2, jam 3 Bapak antar air tangki ke Sekarang ini rumah kita orang. operasikan 17 sekarang. Hah? 17 sekarang kita operasikan. Apanya? Mobil tangki. Bapak masukin mobil tangki jangan 17, 170 Nggak cuma cukup. malu kita, Nggak Pak. cukup. Iya. Jadi Malu gini. kita. Ya kan? Jadi gini, Pak. Jadi Nah, gini. Kan sebenarnya gini, bedanya gini dulu. Kalau ini kontrak yang sekarang, kontrak yang sekarang itu Moya kan cuma operasi dan maintenance saja. Untuk investasinya itu BP Batam harus sepersetujuan BP Batam. Jadi investasi itu bisa BP Batam yang mengerjakan, bisa kita. Jadi kalau dulu ATB enggak, ATB itu semuanya dulu investasi mereka semua. Nah, betul. yang ini enggak, Pak. Yang ini enggak, Pak. Kita hanya operasi Betul. saja. Maka itu Investasi tadi nah, saya, itu yang Pak, buat keterlambatan investasi itu karena investasi itu tidak diserahkan ke kita full. jadi gini, Pak. Maka itu tadi saya Itu bilang, yang buat Pak. lambat. Kita tidak mau jalan ATB atau Iya. zaman Moya. Yang penting Iya. sekarang masyarakat tahu dari ATB diserahkan ke Moya. Dalam itu kan orang tidak tahu. Sebagai seorang yang bijaksana, menurut saya Bapak sebagai dirut, Bapak konferensi pers, ngajak wartawan itu, sampaikan apa yang terjadi. Ini salah BP atau salah Moya. Jadi masyarakat tidak di kelimpungan. Seperti di Dewan itu tiap hari dimasukin surat, ya itulah masalah Moya, masalah Moya.
Tapi sebenarnya dalamnya gimana kita kan tidak tahu, Pak. Betul kan? Ya, memang kontraknya itu kita ini cuma operasi airman saja. Bukan, Pak. Maka itu Bapak konversi pers supaya masyarakat jelas salahnya di mana. Jangan Bapak seolah-olah Bapak hanya ngomong sama saya tahu tidak ada gunanya, Pak. Ya kan? Bapak konversi pers. Kalau saya hari ini konversi pers, saya ngomongkan ke masyarakat, saya ngomong seperti itu, orang seolah-olah saya menjelekkan BP tapi mendukung ada dapat apa dari Moya, kan gitu, Pak? Betul nggak? Bapak konversi pers aja. Ini pagi tadi, Pak, sudah berapa video yang saya terima, gambar yang saya terima, pengaduan yang saya terima. Salah satunya pagi-pagi bangun sudah Pulau Buru, Pak. Pulau Buru itu kampung saya, Pak. Supaya Bapak tahu. Betul kan? Nah, sekarang daerah situ, Pak, supaya Bapak tahu, mereka tidak ada sumur. Sekarang air mati. Apakah Moya bisa antar pakai air tangki? Kan nggak bisa, Pak. Oh, itu Jembrang itu. Iya kan? Nah, coba antar pakai air tangki ke itu, Pak, ke Pulau Buru. Dia suatu pulau yang tidak ada air. Dia selama ini sama ATB tidak ada masalah. Sekarang mereka itu mati air total, Pak. Kasihan sama masyarakat orang pulau itu, Pak. Betul kan? Ya, bentar, Pak. Aku ini, Pak. Nah, ya kan ini jadi kelimpungan. Ini salah Moya atau salah BP, Pak? Itu puluhan tahun, Pak. Supaya Bapak ketahui, Pulau Buru itu sebelum adanya Batam, itu sudah ada Pulau Buru, Pak. Bapak saya yang besar di Pulau Buru, yang ikut bangun di Batam, Bapak Samyong. Tetapi sekarang kampungnya sendiri yang ikut membangun Batam, di situ masyarakat di sana sengsara, Pak. Air tidak ada. Sudah sekian minggu. Bentar, ya Pak, kan? Aku cek dulu, Pak. Dia sudah lapor ke Bapak, sudah. tetapi Bapak tidak ya nanti kita usahakan, tapi tidak dilakukan. Pak, saya itu, Pak, saya tidak punya kepentingan, Pak. Benar ya benar, salah yang salah. Saya cuma selagi saya menjabat, saya harapkan masalah air ini bisa diselesaikan secara tuntas. Kan gitu, Pak. Tidak bisa ada alasan Bapak sudah dari ATB ke Moya sudah sekitar 3 tahun, Pak ya. Sudah sekitar 3 tahun ada ya. Ada nggak 3 tahun, Pak? Dari transisi mau jalan 3 tahun, Pak. Menjelang 3 tahun ini, Pak, dalam suatu hal Bapak ketika menerima itu sudah tahu resiko apa yang Bapak terima dan gimana cara Bapak membuat supaya ini bisa lancar. Tetapi 3 tahun berjalan di tempat masih nggak apa-apa. Ini bertambah buruk, Pak. Bagaimana bisa terjadi perumahan elit yang di situ ada perumahan begitu banyak pejabat di Sukajadi itu tidak ada air, diantar pakai air tangki. Apa yang terjadi, Pak? Sedangkan setiap hari ini kalau tidak ada dam yang menyusut gini-gini, padahal setiap hari hujan banjir Batam, Pak. Tapi warga tidak mendapat air gitu loh, Pak. Ya kan? Satu kata, Pak, saya kasihan sama warga sekarang masyarakat di Batam ini, Pak. Benar. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, saya mohon Bapak lah. Ya kan, ini saya bukan marah, Pak ya, saya bukan marah. Saya cuma kasih Bapak supaya Bapak Moya tidak disorot terus. Ya kan? Ngajak orang BP sama-sama kalian konferensi pers. Jadi selesai masalah ini semua, Pak. Jadi rakyat tidak dibuat ngambang, nebo sini, demo sana, tiap hari kirim ini ke saya, itu kirim. Saya kira masyarakat yang kirim ke saya, mereka juga kirim ke orang lain kok. Betul kan? Saya kami juga. Ya kan? Bapak bawa BP, bawa pihak terkait, Bapak sama-sama konferensi pers. Apa yang terjadi, Pak? Ya kan? Jadi kadang-kadang saya lihat, wah di grup itu share bahwa ini akan terjadi mati air di sini, mengecil atau mati. Padahal itu sudah mati seminggu yang lalu, Bapak baru buat itu. Orang ada memang mati, Pak. Ngapain Bapak buat itu lagi? Kan malu sendiri, Pak. Ya kan? Bapak yang kemarin saya pengaduan yang begitu lama di Sukajadi itu, sampai saat ini apakah ada kalian perbaiki? Enggak ada, Pak. Gimana terjadi itu dam Sungai Ladi? Sungai Ladi itu dari Dam Muka Kuning ke Sungai Ladi paling duluan sampai Sungai Ladi loh, Pak. Betul kan? Nah, tapi malah mereka tidak bisa dapat air. Perumahan mewah lagi. Dalam itu ada mantan wali kota, mantan Kapolda, pejabat tinggi semua di dalam itu. Ya kan? Nah, gimana terjadi, Pak? Ya enggak? Iya, Pak. Jadi saya mohon, Pak, cepat lakukan konferensi pers antara BP sama ini. Kalau ini sampai ke istana tahu, kita malu semua, Pak. Mati semua, Pak. Ya kan? Kalau saya tidak ada pengaruh, Pak. Saya tidak punya kepentingan. Bapak mau lakukan, silakan. Tak mau lakukan, silakan. Tapi satu kata, Pak. Tapi relasi dulu dengan BP. Saya kasihan sama masyarakat Batam ini, Pak. Ya kan?
Betul-betul kasihan Pak. Moya ATB pakai berdiri sekian puluh tahun tidak ada masalah. Ketika Bapak terima bahwa masa akuisisi dari ATB ke Moya, kalian sudah harus siap apa yang terjadi. Sekarang bukan sudah dalam 30 tahun ini bukan tambah bagus lah, tambah parah Pak sekarang. Contoh, Batam Center sekelilingnya bisa mati air. Coba Bapak lihat. Yang dulu tidak pernah mati seperti Aston, Tamrin, ini sekarang mati total. Setiap hari beli air, kita komplain antar air, hari ini antar 6, besok 3, lusa 2, makin kurang gitu terus lah. Ya kan? Sampai kemarin itu dari Aston Pelita saya bosan Pak. Saya suruh Pak Teddy itu Pak Dedi itu ketemu Bapak aja lah, biar Bapak janji sama dia Pak. Ini investasi Pak. Gimana kalau Pak Wali mengembangkan pariwisata industri, sedangkan pariwisata datang aja di hotelnya tak ada air. Satu, yang kedua, apakah elok orang luar negeri datang suatu kota modern, kita antar air pakai mobil tangki. Bapak jangankan beli 17 mobil. Untuk seluruh Batam Bapak beli 170 pun tak cukup. Satu. Yang kedua, malunya kita Pak. Singapura negara yang tidak punya dam, tidak punya air, dia tidak pernah terjadi gitu. Baik lu bangun apartemen, mau 1000 apartemen yang kau bangun, 1.000.000 apartemen yang kau bangun, tidak pernah kayak gitu Pak. Ya kan? Ini cuma perumahan yang daerah rendah. Lucu kan? Nah, yang tetangga sama dam juga tak ada air. Lucu kan? Nah, jadi maksud saya Pak, Bapak tolong konferensi pers ke warga bahwa menyatakan apa yang terjadi bahwa orang BP. Jadi supaya tidak saling tuding, rakyat juga punya kepastian. Ya kan? Satu kata Pak, saya kasihan sama rakyat Batam saat ini bahwa gara-gara air semua sengsara Pak. Ya kan? Ya Pak ya? Aku terus coba koordinasi dulu sama Bu Tuti paling Pak. Bapak mau koordinasi sama Bu Tuti, kalau Bu Tuti itu siapa saja saya tidak mau tahu Pak. Bapak cepat konferensi pers, selesaikan masalah ini, ya kan? Nah, kalau tidak Bapak mundur aja dari Moya, ngapain susah Pak? Tak usah, Moya tak mau kerja sama lagi lah kalau kayak gini kerjanya. Belum pernah terjadi suatu daerah itu mau masuk meteran aja tak bisa Pak, susah. Betul kan? Mana ada terjadi Pak? Orang meteran berserak, tinggal masuk datang dulu zaman ATB. Siapa aja mau masuk air 3 hari datang pasang. Ya kan? Sekarang alasannya apa? Tidak ada meteran. Jangankan air Pak, meteran pun tidak ada. Aneh kan? Pak, itu bukan saya marah sama Bapak, enggak. Saya cuma kasih tahu Bapak apa yang kondisi Batam ini terjadi. Jangan kalian di kantor seperti sama orang BP, duduk di kantor, duduk manis, warga dibuat sengsara, tiap bulan harus bayar tagihan ATB. Kesempatannya kalau dia tidak ada air tidak diantar juga meterannya, dia tidak dibayar. Tanggal 20 tidak bayar, tanggal 21, 22 sudah datang surat teguran, datang nanti seminggu lagi dibongkar dia punya meter. Apakah fair ini Pak? Nanti mau masuk baru lagi, disuruh lagi bayar. Apakah ini pekerjaan Moya, pekerjaan BP? Ya kan? Ya, Pak. Kasianlah Pak sama masyarakat Batam ini Pak. Baik yang kaya, yang miskin, kita tak usah beda Pak. Ya, mohon Pak. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa salahkan Moya, salahkan BP. Tapi Bapak tolong sampai ke warga. Apa sih yang terjadi sebenarnya di pihak Moya dan pihak BP? Dan tanggung jawab terhadap warga itu apa gitu loh Pak? Ya. Pagi tadi saya sudah kirim 2 video ke Bapak loh. Iya, dari warga. Satu telepon lagi. Nanti saya kirim nomor telepon. Saya harapkan segera Bapak lakukan, dan itu warga Pak di pulau betul-betul tak ada air Pak. Ya Pak. Ya Pak ya. Saya kirim nomornya. Namanya Bu Egi. Bapak hubungi dia. Ya kan. Kasih tahu dia suruh orang segera perbaiki. Dan masalah ini saya kira Bapak harus konferensi pers. Kalau tidak, lepas Lebaran pasti kita bikin heboh aja. Ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sorry Pak. Ya, terima kasih.